شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Kembali lagi bersama kami di serial Ramadan, serial yang membahas seputar tema Ramadan yang insya Allah akan hadir setiap hari di bulan Ramadan, hanya ada di channel YouTube Surabaya Mengaji. Kali ini kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Syahputra Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Kembali lagi bersama kami dengan wajah yang baru ya Ustadz. Kali ini kita membahas tentang doa Ustadz. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan ya Ustadz. Seperti ibadah-ibadah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Nah, itu apakah ada anjuran untuk memperbanyak doa dalam Ramadan Ustadz? Silakan Ustadz. Iya, bismillah, salatu salam ala rasulillah ma ba'd. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, yaitu tepatnya pada ayat yang ke-186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang diriku, maka fa inni qarib, kata Allah, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku ini mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa mendapat petunjuk. Jadi di dalam ayat ini, Quran surah Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa taala itu membicarakan tentang kaitannya dengan berdoa. Dan ayat ini tepat berada di sela-sela ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Nah, sehingga para ulama sebagian mereka mengatakan ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya berdoa di bulan Ramadan itu adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama itu sampai memberikan nama ya untuk bulan Ramadan itu diantaranya dengan nama syahrud du'a, bulannya berdoa. Nah, sehingga orang kalau berada di bulan Ramadan sebisa mungkin untuk dia memperbanyak berdoa memohon kepada Allah. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan mungkin ya yang terpikir dalam pikiran kita itu, kalau memang bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan untuk berdoa, maka ya kapan saja kita dianjurkan untuk berdoa, kan gitu ya. Sebetulnya secara umum ada waktu-waktu yang kalau kita berdoa di waktu-waktu tersebut itu kita akan mendapat keterkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sepertiga malam yang terakhir ya, pada saat waktu sahur, itu kita berdoa kepada Allah, yaitu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, termasuk waktu yang mustajab. Termasuk juga kita berdoa di antara waktu antara azan dan iqamah. Nah, namun ada di dalam bulan Ramadan itu waktu-waktu yang sifatnya khusus, yang mana ini hanya ya kita bisa peroleh dari bulan Ramadan saja, ya, atau ya di hari yang lain juga bisa kita dapatkan ketika seseorang berpuasa, nah gitu ya. Jadi intinya berkenaan dengan puasa. Jadi Nabi SAW itu pernah mengatakan, ya, ada dua keadaan ya, ada dua keadaan ketika orang itu berpuasa dan doa mereka mesti dikabulkan oleh Allah SWT. Nabi mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah, tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya Nabi mengatakan as-saimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, maksud dari hadis ini menunjukkan bahwa orang itu ketika dia berpuasa sampai waktu dia berbuka, itu keadaannya jika dia berdoa maka Allah pasti kabulkan doanya. Ya, mungkin hikmahnya apa keterkabulan doa pada saat orang itu berpuasa? Bisa jadi dikarenakan orang itu berpuasa melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, di saat itulah kemudian dia mendapat kesempatan untuk
doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kondisi dia dalam keadaan mentaati Allah, apalagi dalam keadaan berpuasa. Mentaati Allah dalam hal berpuasa ini kan sesuatu yang berat. Nah, sehingga salah satu penghargaan untuk seorang hamba yang taat kepada Allah dalam perkara yang berat seperti ini, maka salah satunya diantaranya adalah ya dikabulkannya doa ketika dia berdoa di saat dia berpuasa tersebut. Nah, dalam riwayat yang lain, ini untuk keadaan yang kedua, Nabi mengatakan salah satu naturaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia yang kalau dia berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah. Nah, salah satunya disebutkan Nabi, orang yang as-saim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Nah, untuk yang kedua ini adalah waktu dikala dia berbuka, pada saat dia menyelesaikan puasanya, maka di situ ada kesempatan dia untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkannya. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, selain kita gunakan semua waktu-waktu yang mustajab di dalam bulan Ramadan untuk kita berdoa kepada Allah gitu ya, maka kita juga mengambil kesempatan khusus, yaitu pada saat kita berpuasa, sedang berpuasa sampai pada saat kita berbuka, maka kita gunakan sebaik mungkin waktu-waktu itu untuk kita memperbanyak berdoa. Apalagi ada sebuah hadis mengenai kaitannya dengan pentingnya untuk kita selalu berdoa di dalam bulan Ramadan, karena ada satu waktu di bulan Ramadan itu yang menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ya Rasul mengatakan, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'an minan nar fi syahri Ramadan. Ya, sesungguhnya Allah itu pada tiap hari di bulan Ramadan itu membebaskan sebagian manusia dari neraka. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan sesungguhnya bagi tiap muslim ada satu doa yang kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa tersebut ya, maka pasti dikabulkan oleh Allah, yaitu pada saat di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan kita di bulan Ramadan ini kita perbanyak berdoa, memohon kebaikan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkannya untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Tetap stay tune di channel YouTube Surabaya Mengaji. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan